berjalan dengan tawadu. Al-Quran bicara begitu, yakni ketika kita berjalan dengan santun. Kemudian Al-Quran bicara lagi tentang kita ini tidur. Al-Quran mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Manusia yang dekat Allah tidurnya sedikit. Manusia yang dekat Allah itu tidurnya sedikit. Tidur kok sampai Masya Allah. Kalau ngitung duit kok nggak ngantuk. Tapi kalau baca Al-Quran kok cepet ngantuk. Imam Abu Hanifah itu pernah pidato. Orang yang tidur habis asar menjadi gila. Gimana pidatonya? Orang yang tidur habis asar bisa menjadi gila. Tidak semua loh. Orang yang tidur habis asar membawa menjadi gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para ulama yang kami hormati, Kiai Haji Ridwan yang saya hormati, hadirin hadirat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa dengan karunia Allah yang luar biasa, tanpa kita sadari, tanpa kita renungi, kita sudah sampai di hari ke-16 bulan Ramadan, dan besok insya Allah di hari ke-17 bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan hidup, diberi hidayah, diberikan petunjuk ketika kita tenang, ketika kita bergerak, ketika kita berpikir, ketika kita bersikap, ketika kita bertindak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam yang mulia ini, saya ingat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Quran itu yang kita tahu 30 juz, ada tugas yang ditetapkan oleh Rasulullah
kepada umatnya bagaimana umat Nabi bersikap, bagaimana umat Nabi mengambil faedah dari Al-Quran. Pertama adalah an-nadhar fil mushaf, melihat, membaca Al-Quran, melihat, membaca Al-Quran. Yang tunanetra dengan huruf Braille membaca Al-Quran meskipun belum tentu memahaminya, tetapi itu sudah merupakan ibadah, dan ibadah itu membuahkan suatu energi pengabdian. Energi pengabdian membuahkan kerendahan hati. Kerendahan hati membuahkan derajat yang mulia. Itu membaca Al-Quran, belum memahaminya. Yang kedua, baginda Nabi menugaskan kita ialah at-tafakkur fihi, berfikir isi kandungan Al-Quran. Berfikir, karena kata berfikir berarti minimal memahami makna Al-Quran, kemudian merenungi, menggali, kemudian mencari penafsiran, kemudian mengaktualkan kebutuhan dan hajat hidup manusia. Itu berfikir dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-i'tibar, merenungi keajaiban Al-Quran. Itu yang ketiga, merenungi keajaiban Al-Quran. Setelah kita berfikir dalam Al-Quran, kita menemukan keajaiban Al-Quran. Nah, kalau tiga itu sudah sempurna pada diri manusia, maka manusia itu menjadi sosok yang manusia Qur'ani, manusia Al-Quran. Membaca, berfikir, merenungi keajaiban Al-Quran. Tentunya dengan mengamalkan isi Al-Quran. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ayat-ayat yang pertama turun di Al-Quran, kita tahu adalah sebagian surat Al-Alaq, tidak semua, sebagian dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di dalam tafsir at-tafsirul Qur'ani lil Qur'an dijelaskan di situ ada 19 ayat. Surat Al-Alaq itu 19 ayat. 92 kalimat. 19 ayat, 92 kalimat. 280 huruf. Hurufnya berapa? 280
80 huruf surat Al-Alaq. Sudah pernah menghitung? Belum ya? Itu ada dalam tafsir At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, karya Abdul Karim Al-Khatib. Nah, ternyata kita merenungi surat yang pertama kali, ayat yang pertama kali adalah bagian-bagian awal surat Al-Alaq. Di situ manusia disebut 3 kali. Insan disebut 3 kali. Khalaqal insana min alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha. Manusianya disebut 3 kali. Nah, kita renungi. Nanti ini saya ajak untuk membaca, berpikir, dan menggali keajaibannya. Pertama, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Apa alaq itu? Secara harfiah diterjemahkan darah. Saya baca di dalam tafsir karya ulama Tunisia Ibnu Ashur, tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Di situ beliau menjelaskan bahwa makna alaq itu adalah telur-telur kecil, buwaidah daqiqah, telur-telur lembut yang ada pada darah haid wanita. Ada pada darah haid wanita. Telur-telur calon manusia. Kecil sekali. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Buwaidah daqiqah yang berenang di darah haid wanita. Ini telur-telur calon manusia. Nah, kemudian bertemu dengan sperma laki-laki, nutfah. Begitu bertemu, kalau Allah mentakdirkan menjadi manusia, maka disebut dengan mukhallaqah, jadi manusia. Kalau tidak ditakdirkan menjadi manusia, ghaira mukhallaqah, tidak jadi manusia. Nah, ini darah. Jadi yang ditafsirkan oleh Ibnu Ashur adalah darah haid wanita, yang di situ ada telur-telur kecil calon manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa tidak spermanya yang disinggung di situ? Karena di dalam tafsir Nadmud Durar fi tanasubil ayati was suwar, karya Al-Biqai, sebuah kitab tafsir tentang korelasi ayat-ayat Al-Quran yang mengantarkan Profesor Quraisy Shihab menjadi doktor. Itu kitabnya namanya Nadmud Durar. Itu yang mengantarkan Bapak Quraisy Shihab menjadi doktor. Karena meneliti kitab tersebut, saya pelajari kitab itu 8 jilid. Kenapa yang dipilih di sini adalah darah? Karena orang Arab ketika itu mengkonsumsi darah.
bangsa Arab jahiliyah itu mengkonsumsi darah, makan darah, minum darah. Maka Allah mengingatkan bangsa Arab tentang penciptaan manusia bukan tin, yaitu tanah liat, bahan penciptaan Adam, bukan sperma yang pertama disebut, tetapi darah. Ingat, jangan dibudayakan makan darah, minum darah, karena darah adalah termasuk elemen penting wujudnya manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dan ada tafsiran lagi, alaq itu bukan darah tetapi tanah liat. Karena dalam bahasa Arab tanah yang lekat itu bahasa Arabnya liat, apa? Alaq. Tanah yang lekat itu alaq. Maka alaq itu bisa dimaknai darah, bisa dimaknai tanah liat. Itu dua versi tafsir. Nah, itulah manusia. Kenapa manusia disebut dari alaq? Untuk mengingatkan manusia jangan makan darah, jangan pertumpahan darah, jangan konflik, jangan antagonis, jangan saling bermusuhan. Karena manusia diciptakan dari darah, yakni telur-telur kecil calon manusia yang ada pada darah head seorang ibu. Itu insan pertama. Kemudian allamal insana malam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia itu belum mengerti. Alhamdulillah, Allah menjamin manusia itu dinamis, memberikan suplai ilmu, memberikan transfer ilmu yang hari ini belum kita ketahui, besok ada ilmu baru. Hari ini kita ketahui, kemarin belum kita ketahui. Alhamdulillah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia itu belum tahu. Di sini ada peningkatan grade, peningkatan derajat dari darah menjadi orang berilmu. Jadi unsur kita adalah unsur yang kotor dari darah, tapi menjadi tinggi derajatnya karena ilmu. Allamal insana ma'lam ya'lam. Bagaimana orang berilmu? Masya Allah, dengan hadirnya orang berilmu itu negara menjadi berkah. Keluarga yang berilmu menjadi berkah, meskipun miskin secara materi. Orang yang berilmu berkah, apapun ilmunya manfaat berkah. Meskipun ilmunya sedikit berkah. Sampai ada kitab namanya kitab An-Niyat, kitab kumpulan niat-niat. Itu di situ ada bab niatnya orang menjadi sopir. Niyatu siwaqatis sayyarah, bab niatnya menyetir mobil, sampai begitu. Ada kitab membahas niatnya menjadi sopir. Niyatu siwaqatis sayyarah, niatnya mengemudikan mobil. Apa niatnya?
Satu, melanggengkan doa ketika menyetir. Ilmu itu. Karena tidak mungkin orang membaca doa ketika untuk menyetir mobil dibaca menjelang makan. Mungkin tidak itu. Tidak mungkin dibaca itu. Doa keselamatan dibaca khusus ketika menyetir mobil. Yang kedua, untuk menolong hajat manusia. Itu orang mengemudi. Orang menyetir mobil tanpa sopir, kiai tidak bisa hadir di pengajian. Tanpa sopir, jenazah tidak bisa diantar. Tanpa sopir, tidak bisa orang sakit dibawa ke rumah sakit. Jadi itu ilmu. Mengemudi itu ilmu dan menjadi ibadah dengan niat. Sampai ada khusus niatnya orang menyetir mobil. Subhanallah. Kemudian ada orang berilmu, allamal insana ma lam ya'lam. Orang berilmu membuat jajan, catering. Itu kan ilmu. Imam Ahmad bin Hambal ketika mondok di Yaman, dari Baghdad, dari Irak. Ahmad bin Hambal itu orang Irak. Mondok di negara Yaman, mengaji pada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani. Ketika mondok di sana kehabisan uang. Imam Ahmad kehabisan uang. Oleh kiainya dikasih uang. Kiainya ngasih uang. Syekh Abdul Razak. Tapi santri bernama Ahmad bin Hambal sungkan. Tahu sungkan? Masa santri dikasih uang kiai? Beliau menolak. Akhirnya dihutangi kiainya. Beliau menolak. Dikasih uang menolak. Dikasih hutangan juga menolak. Akhirnya Imam Ahmad jualan di negara Yaman. Jual apa? Jual makanan bernama tikak. Tikak itu daging dipotong-potong kemudian dibakar. Berarti apa? Sate. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal penjual sate. Masya Allah. Ilmu itu. Akhirnya beliau di negara Yaman jualan sate. At-tikak. At-tikak itu daging yang dipotong-potong kemudian dibakar. Imam Ahmad jualan sate di negara Yaman. Sambil mengaji pada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani, mendapatkan ilmu hadis yang luar biasa. Jadi ilmu hadis dapat karena biayanya beliau punya ilmu buat apa? Jualan sate. Inilah allamal insana malam ya'lam. Kemudian ada orang berilmu sedikit dengan ilmu yang banyak. Itu kadang-kadang lebih manfaat yang ilmunya sedikit. Saya pernah bertemu dengan seorang profesor. Beliau belajar urologi, belajar tentang kencing di Jerman selama 7 tahun. Kemudian profesor ini praktek di Surabaya, bikin rumah sakit klinik sendiri. Cerita kepada saya, pelajaran saya Kiai tahun 70-an di Jerman tahun 70-an itu saya praktekkan sekarang ini di Surabaya tahun 2017 sekitar itu belum ada 20%. Bayangkan itu.
Ilmu yang dia pelajari di Jerman tahun 70-an dipraktekkan di Surabaya dengan teknologi yang sekarang sudah maju, itu baru menyerap sekitar 20 ilmu padahal sudah abad 2000 mendekati 2020. Berarti masih banyak ilmu yang belum dimanfaatkan di Indonesia. Tetapi orang Indonesia sudah berilmu, tapi belum bisa memanfaatkan ilmu itu. Nah, Masya Allah, itulah kelemahan manusia berilmu. Jadi ilmu yang sedikit saja, kalau Allah memberikan hidayah, akan bermanfaat. Yang ketiga, insan disebut dalam Al-Quran, kalla, dalam surat Al-Alaq maksud saya, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu mudah melampaui batas. Over, itu manusia. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu mudah melakukan over, melampaui batas. Orang yang tidak kaya memaksakan kaya, sumugih, ya kan? Orang yang tidak pinter memaksakan pinter menjadi keminter, kan bahaya. Orang yang tidak cantik memaksakan cantik kemayu, ada kan ya? Ada ya itu ya? Ada. Nah itu kan yadgha, melampaui batas. Ternyata Al-Quran mengkritik manusia dari level yang rendah dari darah, ditingkatkan menjadi orang berilmu, tapi diingatkan lagi kelemahan manusia, mudah melampaui batas. Orang alim melampaui batas, itu juga berbahaya. Masa ada kiai orang alim melampaui batas? Loh, ada seorang sahabat ngimami sholat yang dibaca surat Baqarah. Surat Baqarah hampir 3 juz, jablas surat Ali Imran hampir 4 juz, jablas surat An-Nisa hampir 6 juz, 5 juz lebih, sekitar 4 halaman setengah. Jadi 5 juz lebih 4 halaman setengah. Itu diselesaikan dalam satu sholat. Akhirnya ada makmumnya yang lari, tidak kuat. Makmumnya lari menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komplain sudah ada, makmum komplain itu sudah ada. Makmumnya komplain kepada Rasulullah, mengadu, saya tidak kuat ya Rasulullah, karena imamnya ini, kata Roma Irama, terlalu. Ya kalau Roma Irama mengatakan apa? Terlalu. Karena imamnya ini membaca surat Baqarah, jablas surat An-Nisa. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah memanggil beliau, sahabat itu, Mu'adz bin Jabal, ditegur oleh Rasulullah, jangan bikin fitnah pada umat, menjadi fitnah bagi umat. Bacalah yang pendek-pendek, karena umat awam ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang tergesa-gesa punya kepentingan, maka jangan lama-lama, kecuali kalau memang imamnya sudah kompromi dengan makmumnya, boleh. Ayo kita baca tarawih semalam khatam 30 juz, tidak masalah. Tidak masalah,
semalam 30 juz, makmumnya sepakat bagi siapa yang bisa sampai selesai dapat hadiah motor 1, sepakat. Ya. Nah, ini ada kesepakatan. Kalau tidak, wah ini berat. Karena manusia, orang berilmu bisa melampaui batas. Saya baca lagi. Ada tokoh pejabat di Arab sedang khutbah Jumat. Begitu khutbah Jumat dia marah. Maka khutbah Jumatnya itu tidak berhenti sampai asar. Coba itu. Khutbah Jumat dengan marah sampai asar. Asar masih marah, jablas sampai maghrib. Maghrib sampai masih marah sampai isya. Akhirnya enggak sholat Jumat, enggak sholat duhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib. Akhirnya dikodok semua. Itu pernah dilakukan oleh seorang pejabat di negara Arab. Saya baca di dalam literatur Syiah, tapi ini bukan literatur saya ahli sunnah wal jamaah. Salah satu literatur Syiah menceritakan dalam kitab itu, karena dulu saya juga studi tentang Syiah, saya juga studi tentang ahli sunnah, saya juga studi tentang Syiah. Saya baca di dalam literatur itu menceritakan di negara Arab itu ada tokoh, kita tidak bermusuhan, tidak persoalan permusuhan, kita tidak hanya menceritakan ini ya, menceritakan di dalam literatur Syiah. Di dalam literatur Syiah ya, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya menceritakan di dalam literatur Syiah itu menceritakan seorang tokoh ini belum tentu Syiah, bukan, menceritakan seorang tokoh yang marah khutbah itu dari Jumat sampai Isya. Nah ini melampaui batas. Ada orang yang makan melampaui batas. Prasmanan, acara resepsi, karena buahnya lumayan, karena dia mengukurnya itu buahnya lumayan, Masya Allah, makan tuh dengan marah, diambil semua, sampai nggak jelas rasanya. Cumi ditumpuk dengan rawon ditumpuk opor. Lu opor kok ditumpuk terong, aneh sekali. Tumpuk lagi udang, tumpuk lagi bakso, aduh rasanya itu Masya Allah, gak ngalor gak ngidul. Ini orang innal insana layadgha, sesungguhnya manusia itu mudah melampaui batas. Itu dikritik oleh Al-Quran. Jadi Al-Alaq itu ketika membicarakan manusia itu dari level yang rendah sampai level tinggi, dan sisi potensi negatifnya manusia diangkat semua. Nah kemudian ketika surat Al-Alaq bicara tentang hamba, abdan idza sholla, ada kan? Itu hanya satu kali kata abdan. Abdan disebut dalam surat Al-Alaq hanya satu kali, seorang hamba. Tetapi satu kali ini dengan 3 kehebatan. Abdan idza sholla, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, dengan 3 kehebatan. Satu hamba dengan 3 kehebatan, tapi 3 manusia dengan 2 kekurangan, 1 kehebatan. Nah ini abdan idza sholla, hamba ketika sholat. Ada sebuah kitab berjudul Auladuna Kaifa Yahfadunal Quran,
anak-anak kita bagaimana menghafal Al-Quran. Auladuna kaifa yahfadunal Quran. Bagaimana di situ ada seorang ahli Quran bernama Nafi'. Nafi' ini guru daripada Imam Malik. Ini Nafi' sholat di Masjid Madinah tidak pernah putus jamaah 60 tahun. Bisakah kita tidak putus jamaah 1 tahun? Tidak usah 60 tahun, 1 tahun. Full jamaah 1 tahun, bisa enggak itu? Luar biasa kalau bisa. Kalau enggak bisa, biasa luar. Kalau bisa, luar biasa. Nafi' ini abdan idza sholla, hamba yang ahli sholat, ahli Quran, gurunya Imam Malik. Ini sholat di Masjid Nabawi 60 tahun berjamaah. Nah, beliau ini tidak pernah pakai minyak wangi. Beliau ini tidak pernah pakai parfum. Tapi kalau Imam Nafi' hadir, ruangan menjadi harum. Imam Nafi' hadir, ruangan harum. Hadir kemana saja, ruangan jadi harum. Kenapa demikian? Karena beliau bermimpi Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mulut Rasulullah menempel pada mulutnya Imam Nafi'. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mulutnya Rasulullah SAW menempel pada mulutnya Imam Nafi'. Begitu bangun harum, karena mulutnya sudah ditempeli oleh mulut Rasulullah SAW meskipun dalam mimpi, dan dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Begitu bangun, Imam Nafi' harum, mulutnya keluar bau harum dan tidak bisa hilang seumur hidup. Enak ini orang, Masya Allah. Tidak pernah beli parfum, tidak usah pakai beli minyak wangi, harum terus. Asli hasil mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Beliau ahli Quran. Kenapa demikian? Beliau ahli jamaah. Kenapa demikian? Beliau orang yang ahli ibadah. Abdan idza sholla. Itu direnungi. Kemudian aro'aita in kana alal huda, hamba yang berada pada garis petunjuk Allah, alal huda, di atas jalan rel hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama di Madinah, namanya Ahmad Ismail. Siapa? Ahmad Ismail. Itu ulama Madinah, menguasai 10 kiroah, bukan 7 kiroah. Kalau 7 kiroah, kiroah sab'ah, tapi ini menguasai 10 kiroah, kiroah asyarah. Syekh Ahmad Ismail itu, beliau hidayahnya suatu ketika beliau itu berikrar, saya hafal Quran, mendarus Al-Quran tanpa melihat selama 15 tahun. Jadi tidak pernah lihat Quran. Dia mengandalkan kekuatan hafalan. Syekh Ahmad Ismail. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan. Kalau kita baiknya lebih baik melihat. Baca Quran kadang melihat, kadang ditutup. Yakni hafalan itu kadang kita lihat, kadang kita ingat dengan memori, kadang kita lihat lagi. Itu lebih baik.
Tapi kalau Ahmad Ismail ini enggak. Memang beliau tidak mau melihat mushaf, mengandalkan hafalan. Suatu ketika ayat 9 surat Rum dia lupa. Padahal sudah terlanjur berikrar tidak melihat Quran. Akhirnya dia tidur. Tidur diingatkan oleh suara hatif, ilham dari Allah. Mengingatkan beliau ayat 9 surat Ar-Rum. Ini hidayah. Dan beliau dalam mimpinya itu mendarus 2 juz, 1 juz. Panjang mimpinya. Mimpinya panjang baca Al-Quran sampai 2 juz. Pernah kita ini? Mimpi baca Al-Quran 2 juz pernah enggak? Itu ada orang Madinah. Namanya Syekh Ahmad Ismail Al-Muqri. Itu juga dalam kitab Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran. Jadi beliau baca Al-Quran dalam mimpi itu sampai 2 juz. Nanti bangun melanjutkan yang di dalam mimpi. Nanti mimpi lagi membaca Al-Quran lagi. Inilah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkana alal huda, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au amara bittaqwa, memerintahkan ketakwaan. Memerintahkan ketakwaan ini baiknya untuk khisbah. Khisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu baiknya, tepatnya adalah kerjasama antara ahli agama, ulama dengan aparat. Dalam hal ini misalnya polisi. Itu harus bersama-sama dengan para ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi polisi ikut amar ma'ruf nahi mungkar, didampingi, diarahkan oleh para ulama. Dan ulama juga tidak mendahului, yakni bukan tidak mendahului, saya ralat, bareng-bareng dengan aparat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menertibkan, memberikan konseling pada masyarakat, penyadaran pada masyarakat, penyadaran pada tempat-tempat maksiat. Itu kerjasama ulama dengan aparat. Itu bagus sekali, bersinergi, khisbah namanya. Amaro bittaqwa. Nah, bagaimana orang ahli Quran? Di Mesir itu ada pejabat Ibnu Tulun. Itu terkenal, Ibnu Tulun. Ahmad bin Tulun. Suatu ketika Ibnu Tulun ini karena dia pejabat dinasihati oleh ulama Ahmad bin Banan. Sama-sama Ahmadnya. Ahmad bin Tulun sebagai pejabat tinggi di negara Mesir dinasihati Ahmad bin Banan. Kemudian dia tersinggung. Begitu tersinggung, marah-marah, Ahmad bin Banan ini dipenjara oleh penguasa Mesir itu. Penjaranya di mana? Di satu tahanan. Di situ ada singanya. Ada singanya. Penjara berisi singa yang lapar. Jadi ulamanya dimasukkan penjara. Kemudian di situ ada singa. Singa yang sedang lapar. Supaya apa? Supaya dimakan oleh singa. Tapi anugerah Allah karena dia itu perintah ketakwaan dengan ikhlas, nahi mungkarnya dengan ikhlas, amar ma'rufnya dengan ikhlas, dengan santun, tidak anarkis, tidak destruktif, merusak, tidak teroris, tidak radikal, tapi dengan santun, tapi masih dijebloskan dalam penjara.
Akhirnya bagaimana beliau? Ahmad bin Banan ini dalam penjara bersama singa. Beliau membaca Al-Quran dalam penjara itu. Membaca Al-Quran, singanya tidak menerkam, malah berposisi mendengarkan Al-Quran. Luar biasa. Singanya dalam penjara itu berposisi duduk dengan tenang, tanpa snack. Singanya itu tanpa snack, seperti meja saya ini. Barokah. Jadi singanya ini mendengarkan Ahmad bin Banan baca Al-Quran. Karena apa? Ahmad bin Banan itu ulama yang ahli amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas, dengan santun, dengan nasihat, tanpa mencederai kehormatan pejabat, tanpa mencederai kehormatan penguasa, dengan santun, dengan lembut. Cuma pemerintahnya, pejabat pemerintah saat itu, individunya yang belum dapat hidayah, beliau dijebloskan dalam penjara bersama singa. Tapi karomah dari Allah, beliau baca Al-Quran dalam penjara, singanya ikut mendengarkan dengan khusyuk. Ini kekuatan amarobit takwa. Inilah abdan, hamba yang punya 3 kekuatan. Kita renungi, baru surat Al-Alaq saja, belum surat-surat yang lain. Nah, bagaimana kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita terkait Al-Quran. Al-Quran itu, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sumber petunjuk. Al-Quran itu sumber petunjuk. Sangat-sangat menjadi sumber petunjuk. Apapun disiplin ilmu kita, kalau terinspirasi dalam Al-Quran, luar biasa. Subhanallah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, orang yang makan. Tadi kita berbuka apa tadi itu? Habis buka kenyang. Itu kalau supaya makanan itu tidak menjadi penyakit dan Allah melanggengkan rezeki kita seumur hidup bisa makan, itu kata Al-Ghazali, setiap habis makan baca surat Li'ila fi Quraisyin dan surat Al-Ikhlas. Petunjuknya begitu. Habis makan kita baca apa? Li'ila fi Quraisyin dan surat apa? Al-Ikhlas. Ini pengalaman empiris, pengalaman mujarrab yang teruji, termasuk ulama kita yang kita muliakan, Mbah Bisri Mustafa, termasuk ulama kita Mbah Misbah Mustafa. Itu termasuk ulama-ulama yang mengisi tulisan-tulisan ilmiah yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Belum Prof. Adnan Jogja menulis tafsir Quran berbahasa Jawa dengan bahasa Jawa kalau tidak salah, Prof. Adnan, tapi hurufnya Latin. Al-Bayan atau tafsir itu. Tafsir. Kemudian banyak sekali tafsir-tafsir itu. Belum lagi Buya Hamka menulis tafsir Al-Asad. Belum lagi pakar-pakar yang lain. Nah, Al-Quran tidak akan habis ilmunya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Laut menjadi tinta habis, tapi ilmu Al-Quran tidak akan habis. Jadi 7 laut dihabiskan untuk menulis
sebagai tinta menulis ilmu Al-Quran akan habis, airnya laut sebagai tinta akan habis, kandungan Al-Quran tidak akan habis. Maka kita sebagai umat manusia yang dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan umur dan keterbatasan skill dan kemampuan, kita mempelajari Al-Quran, kita bagi: satu, terkait akidah; dua, terkait ibadah; tiga, terkait dengan muamalah. Satu, terkait akidah; dua, terkait ibadah; tiga, terkait muamalah. Apa muamalah? Hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam semesta, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk akhlak, budi pekerti. Usahakan tata krama kita sesuai Al-Quran. Bagaimana? Ada makanan buka, ada minuman, kolak waloh, ada kolak waloh, kemudian es blewah, kemudian rawon. Jangan minum dulu, makan dulu. Karena Al-Quran mengatakan kulu washrobu, makan dulu baru minum. Tapi kita makannya itu rakus, tanduk bolak-balik. Stop, jangan. Wala tusrifu, ojo tanduk bolak-balik. Wala tusrifu itu tafsirannya apa? Ojo tanduk bolak-balik. Tanduk kok bolak-balik? Buah 17.000 tanduknya bolak-balik. Kulu washrabu wala tusrifu. Lah buah 17.000 kok tanduknya bolak-balik. Kulu washrabu, makan, minum, ojo tanduk bolak-balik. Al-Quran menata. Kemudian ketika berjalan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna, sampai ada kata di situ, kata haunan, berjalan dengan tawadu. Berjalan dengan tawadu. Al-Quran bicara begitu. Yakni ketika kita berjalan dengan santun. Kemudian Al-Quran bicara lagi tentang kita ini tidur. Al-Quran mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Manusia yang dekat Allah tidurnya sedikit. Manusia yang dekat Allah itu tidurnya sedikit. Tidur kok sampai Masya Allah. Kalau ngitung duit kok nggak ngantuk. Tapi kalau baca Al-Quran kok cepet ngantuk. Imam Abu Hanifah itu pernah pidato. Orang yang tidur habis asar menjadi gila. Gimana pidatonya? Orang yang tidur habis asar bisa menjadi gila. Tidak semua loh. Orang yang tidur habis asar membawa menjadi gila. Akhirnya ada orang kampung dengar pidato itu. Dia tidak nerima pidato itu. Masa iya? Tidur habis asar kok menjadi gila? Kata ulama yang namanya siapa tadi? Abu Hanifah. Akhirnya orang itu tidur habis asar. Nyoba gila apa enggak nanti? Tak coba itu. Mosok Imam Abu Hanifah tidur habis asar menjadi gila? Tak jajali. Habis asar dia tidur sampai maghrib, tidak sholat maghrib, sampai isya, sampai jam 12 malam. Akhirnya dia bangun. Begitu bangun, dia mikir, alhamdulillah saya tidak gila.
ini Imam Abu Hanifah mulangnya keliru ini. Pidatonya keliru itu. Orang yang tidur habis asar kok mau jadi gila. Buktinya saya enggak. Tidur mulai asar sampai jam 12 malam ini saya tidak apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Imam Abu Hanifah ini salah. Akan saya labrak sekarang juga. Akhirnya tengah malam dia, sekitar jam 1 malam, orang itu totok-totok ke rumahnya Imam Abu Hanifah, ngelabrak, totok-totok, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibukakan, ada apa Pak? Penjenengan ngawur, penjenengan bicara tidur habis asar membuat gila. Saya buktikan enggak. Saya tadi ini mulai asar tidur sampai malam ini enggak gila. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang kamu sudah gila. Jam 1 malam ngelabrak orang itu kan gila. Jam 1 malam ngelabrak orang itu kan gila itu. Sekarang kamu sudah gila. Itu Imam Abu Hanifah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang dekat dengan Allah tidurnya sedikit. Nah, itu Al-Quran, muamalah, cara berinteraksi. Kemudian ketika kita bersedekah, Al-Quran bicara ketika bersedekah, jangan ngasih orang yang kira-kira kamu tidak suka. Nyun sewu, pelem mesti dipangan codot kayak nopo. Nyun sewu. Jangan. Duduh ning kulkas wis 16 dino. Masyaallah. Duduh ning kulkas wis 16 dino diterno wong. Jangan. Al-Qur'an bicara, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidihi illa an tuhmidu fihi. Kamu jangan sengaja menyedekahkan barang yang sudah jelek. Yang kamu sendiri itu tidak mau mengambil kecuali dengan menutup mata. Artinya kue dhewe gak doyan kok mbukekno wong. Kue dhewe gak seneng kok mbukekno wong. Nah, itu jangan. Nah, itu Al-Qur'an mengatur. Mengatur dalam masalah muamalah, hubungan sesama manusia. Ketika kita dengan orang yang punya aib, punya dosa, punya rapot merah, jangan disebarkan. Itu pribadi seseorang, harus dijaga privasinya. Tidak boleh kita menyebarkan aib seseorang. Karena Al-Quran bicara, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang yang sengaja menyebarkan, senang tersebarnya aibnya seseorang, perbuatan kejinya seseorang menyebar, perzinaan seseorang menyebar, kemudian kita sebar-sebarkan, itu kita yang menyebar-nyebarkan, lahum azabun alim, mendapatkan siksa yang pedih. Al-Quran mengatur cara muamalah, interaksi bersosial. Nah, seperti inilah yang kita pelajari, supaya kita merenungi dengan segenap hati yang luhur, dengan kemampuan kita apa adanya lah, dengan keluguan kita, ikuti petunjuk para ulama, ikuti petunjuk para kiai. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Ayat Quran dilihat sendiri, dibaca sendiri, dipahami sendiri, dimaknai sendiri, itu juga berbahaya. Ikutilah petunjuk, hati-hati ya. Inilah yang bisa saya sampaikan supaya kita ini menjadi manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhdina bil ilmi wasayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.